Maaf ya Bapak Ibu, Iko bukan menggurui, cuman berbagi ilmu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gajah, ada kelinci. Suka sekali makan kelapa. Kami buka presentasi ini. Assalamualaikum rekan-rekan semuanya. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang terhormat Bapak Ibu Wakil atau Bapak Wakil, dan kami cintai Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya sedikit demi mendukung kami dalam pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Saya di sini bukan menggurui ya Bapak Ibu, cuman saya ingin berbagi ilmu sedikit gitu. Apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak yang sudah saya laksanakan lebih kurang dalam waktu 2 bulan ini, sebenarnya cukup melelahkan ya Bapak Ibu. Pagi itu kita dikejar dengan tugas, siang Zoom, malam tugas lagi gitu. Cuman saya di sini ingin mengupgrade ilmu dan saya ingin membagikannya ke rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Disiplin tanpa kekerasan. Apa yang melatar belakangi saya mengangkat ini? Yang pertama adalah adanya krisis karakter yang sangat mengkhawatirkan, sehingga dianggap budaya positif itu perlu diterapkan sebagai pembiasaan. Jadi budaya positif di sekolah ini sudah saya bahas sebelumnya di tentang visi sekolah kita, yaitu penerapan 5S yang harus kita laksanakan di sekolah kita ini. 5S itu adalah senyum, sapa, sopan, santun. Yang kedua adalah masih rendahnya disiplin anak terhadap peraturan yang ada. Contohnya, salah satu contohnya adalah disiplin tentang pengumpulan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru semua. Yang ketiga adalah sebagai tagihan kepada kami untuk melakukan pengimbasan terhadap rekan sejawat guru di sekolah. Ini adalah tugas pokok kami sebenarnya. Lanjut, tujuannya adalah terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila melalui budaya positif di lingkungan sekolah. Karena kita sudah memakai kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, walaupun hanya kelas 1, 2, walaupun kelas 3 belum, tapi kita sudah menyetujui untuk terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah menambah pengetahuan warga sekolah tentang budaya positif. Lanjut, membangun disiplin murid yang berasal dari motivasi intrinsik mereka. Berarti motivasi intrinsik ini berasal dari dalam dirinya masing-masing. Yang keempat adalah membuat keyakinan kelas sebagai langkah awal terbentuknya disiplin positif. Mengapa budaya positif itu penting Bapak Ibu? Yang pertama adalah pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Yang kedua adalah dengan menciptakan suasana yang positif akan mendukung proses pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana proses belajar siswa terasa aman, nyaman dalam belajar sehingga apa yang disampaikan lebih cepat ditangkap oleh murid.
Nah, caranya yaitu budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Merubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi selama ini yang kita pakai masih stimulus respon ya Bapak Ibu. Apa yang ada dirangsang oleh murid kita itu yang kita respon langsung, tanpa kita tahu, tanpa kita mengontrol dari dalam diri kita sendiri. Lanjut. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban ya Bapak Ibu mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang kita harapkan. Guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh siswa. Sebenarnya reward dan punishment itu tidak dipakai lagi di dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu. Cuman sebenarnya itu sudah membudaya terhadap kebudayaan sekolah kita, seperti ranking kelas itu masih dikasih perankingan. Sebenarnya itu di kurikulum Merdeka itu tidak dipakai lagi perankingan sebenarnya Bapak Ibu. Kita merasa bahwa kita bisa mengontrol murid kita. Saya jadi tegang nih Bapak Ibu karena suasananya. Nah, santai ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Menurut Dr. William Glasser dalam teorinya kontrol teori atau choice teori menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, antara lain ilusinya guru mengontrol murid. Jika tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ini ilusinya ya Bapak Ibu. Yang kedua ilusinya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ilusi yang ketiga adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mengembangkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Dan ilusi selanjutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini saya sendiri menyadari ya Bapak Ibu, kita sebagai guru masih merasa berhak mengatur murid kita. Misalnya kita harus kerjakan ini, harus lakukan ini. Saya sendiri masih merasa menjadi guru seperti itu. Paradigma yang seperti di atas itulah yang harus dirubah dengan menggunakan pendekatan teori kontrol. Bagaimana seseorang merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah atau perilaku kita sendiri dulu. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, stimulus respon dan teori kontrolnya. Selama ini realitasnya kebutuhan murid itu sama. Jadi teori kontrol itu realitasnya kebutuhan murid itu berbeda ya Bapak Ibu. Contohnya gaya belajarnya sangat berbeda. Ada yang satu kinestetik, ada yang satu audio, dan ada yang satu visual. Jadi kebutuhan murid itu berbeda satu sama lain. Tidak bisa kita pukul rata murid itu sama kebutuhannya Bapak Ibu. Lanjut, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi misalnya kita taruh ini di depan ini,
dari sudut Ibu Ade itu akan berbeda pandangannya dari Ibu Dila. Jadi kita memandang setiap orang tuh memilih gambaran yang berbeda. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Lanjut, teori perilaku memiliki tujuan. Setiap murid melakukan kesalahan pasti dia mempunyai tujuan ya Bapak Ibu. Apa tujuan dia melakukan kesalahan tersebut? Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu adalah unsur intrinsik yang berasal dari siswa kita itu sendiri. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang, kalah, dan di teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Ya. Win-win solution bahasa Inggrisnya ya Burin. Ini ada kebutuhan manusia yang pertama yaitu cinta dan kasih sayang. Semua kita butuh cinta dan kasih sayang ya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah kesenangan. Kita sama dengan murid kita berangkat ke sekolah ini hendaknya ingin mendapatkan kesenangan atau lingkungan yang senang pada murid-murid kita. Lanjut adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Jadi anak-anak itu kita kasih pilihan ibu-ibu. Jadi jangan terlalu otoriter kita di dalam kelas. Kita kasih pilihan, misalnya saya mengerjakannya dengan cara ada misalnya gaya belajar anak itu yang kinestetik yang tidak bisa duduk diam di dalam kelas dia Bapak Ibu. Yang penting kerojo itu tugas bagaimana dia cara mengerjakan, kita kasih kebebasan kepada murid itu. Pokoknya dia selesai sesuai yang kita targetkan. Yang kelima, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Yang ini adalah termasuk saya Bapak Ibu masih melakukan tentang penguasaan ini. Saya misalnya harus menguasai seseorang tersebut. Contohnya murid, saya harus bisa merubah anak itu menjadi yang lebih baik. Tapi itu tidak berasal dari dirinya. Dia merubah perangainya itu hanya ada misalnya punishment atau reward dari seseorang. Itu bukan perubahan, itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Disiplin itu apa sih? Nah, ini Bapak Pendidikan kita menyatakan, Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan dirinya sendiri. Jadi sebenarnya kita ini adalah tauladan bagi anak-anak kita ya Bu, Bapak Ibu. Kita sebagai guru adalah digugu dan ditiru. Salah satu contohnya ada terhadap diri saya sendiri yang dilakukan oleh anak saya sendiri. Contohnya ada suatu PR yang dia minta tolong sama saya itu. Ini kata Ibu Ayona tidak begini Ibu. Jadi dia tidak percaya sama orang tuanya, lebih percaya kepada gurunya. Setelah dikonfirmasi ke gurunya dan gurunya mengakui, oh iya saya salah konsep kemarin Bunda. Jadi anak-anak tuh lebih percaya kepada gurunya daripada kita sebagai orang tuanya. Itulah mengapa guru itu digugu dan ditiru, dipercaya ya Bapak Ibu ya. Dan tindakan pendisiplinan motivasinya ada dua. Yang pertama adalah intrinsik, berasal dari
dirinya sendiri, diri murid itu sendiri. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri murid itu sendiri. Macam-macam motivasi. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Contohnya kesadaran diri, kesadaran dari dalam dirinya. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu paksaan dan mendapatkan pujian atau reward. Motivasi perilaku manusia, perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi dari ekstrinsiknya, dari luar murid itu, diri murid itu sendiri, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya mendapatkan hukuman jika tidak mengerjakan PR. Rajin belajar karena ingin mendapatkan pujian dari guru. Selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri serta dengan nilai yang mereka percaya, yaitu motivasi yang bersifat internal karena ada pada kesadaran dirinya sendiri, disebut disiplin positif. Disiplin positif itu tujuannya adalah menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasinya ini berasal dari dirinya mereka sendiri dan waktunya itu berlaku dengan jangka panjang karena mereka dari dalam dirinya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ini yang pertama itu adalah menghardik, mengucilkan atau menjewer. Ini hukuman fisik ya Bapak Ibu ya. Ini adalah macam-macam hukuman yang sering kita berikan kepada siswa kita. Nah, manfaat disiplin positif dapat menumbuhkan kepercayaan diri siswa kita, dapat mendukung kemandirian siswa dan rasa bertanggung jawab atas dirinya, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal, mendukung lingkungan lebih baik lagi bagi sekitarnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Jangan ke belakang Bapak Ibu. Kabur ya. Gimana kalau kita nonton dulu ya Bapak Ibu ya? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. 23 menit. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu memiliki bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakan guru akan terus memberikan pertanyaan kepada yang bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi. Kini kami minta curah pendapat kepada Bapak Ibu. Kira-kira 5 posisi kontrol tadi, di mana posisi kita saat ini, Bapak Ibu? Boleh diceritakan pengalamannya, Mbak We? Ya, kenapa, Mbak We? Anak ini tidak bisa dia itu lah bangun lah. Aku lucu.
karena kondisi Naren itu tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah kita ya Bapak Ibu. Ini hanya ilustrasi saja. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berbagi pengalamannya di posisi mana kita saat sekarang ini sebagai guru? Boleh, boleh. Kita banyak berada pada posisi antara 1, 2, dan 3. Mungkin kita sering berada pada posisi 1, 2, dan 3, dan 4, di mana posisi yang pertama pembuat merasa bersalah, penghukum, sebagai teman, dan sebagai apa satu lagi? Pembuat berhukum, bersalah, teman, manajer, Pemantau. Kita sering berada pada 4 posisi itu, Bu Deza. Namun untuk merubah ke arah posisi manajer itu mungkin membutuhkan waktu. Karena pada dasarnya seperti ini, kalau dalam ilustrasi itu yang terlambat 1 naren aja, sedangkan pada kenyataannya kita berada pada 10 naren gitu. Dan mungkin posisi kontrol yang bagusnya di manajer, namun butuh waktu untuk merubah ke arah itu. Terima kasih sekali Bu Ade telah berbagi pengalamannya kepada kita semua. Ada lagi yang mau berbagi pengalamannya Bapak Ibu? Di posisi manakah kita sebenarnya saat ini? Di posisi penghukumkah, pemantau, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau paling sempurnanya posisi kita adalah sebagai manajer? Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Kalau tidak, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, itu bisa dikatakan pembuat orang merasa bersalah. Pernyataan yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya, itu adalah penghukum verbal ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah ayo lakukanlah demi ibu, itu ucapan atau kata-kata kita, kontrol kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini adalah manajer. Itu sebenarnya yang paling sempurna Bapak Ibu. Anak mengungkapkan permasalahan yang dialami, dan anak itu sendiri yang mencari jalan keluarnya dari permasalahan yang mereka hadapi. Yang ketiga adalah restitusi ya Bapak Ibu ya. Untuk menjalani posisi manajer, manajer itu adalah posisi yang paling sempurna. Kita sebagai guru, kita harus melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen tahun 2004. Dan 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat adalah restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Yang kelima adalah restitusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam adalah restitusi diri, adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya. Restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, yang pertama caranya kita melaksanakan posisi sempurna dari seorang guru adalah posisi manajer. Kita melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama itu kita menstabilkan dulu identitas murid kita itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya
peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Dan kata-kata guru bisa, contohnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Di sini bukan kita membenarkan yang salah ya Bapak Ibu, tapi kita menyadarkan setiap orang itu pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu apa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali basic need, kebutuhan ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, dan belonging, fun, and survival. Nah, ini Bapak Ibu, tindakan guru. Sebenarnya konsekuensi dan hukuman itu tidak jauh berbeda ya Bapak Ibu. Kadang kita salah mengartikannya. Contohnya di sini ya Bapak Ibu, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman karena tidak ada hubungannya dengan keterlambatannya Bapak Ibu. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu juga termasuk hukuman karena tidak sesuai dengan pelajaran apa yang kita, kecuali ya Bapak Ibu, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu masih ada hubungan dengan mata pelajaran kita. Tapi kalau misalnya untuk murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker pada waktu COVID, itu tidak ada hubungannya tentang masalah pelajaran kita. Itulah perbedaan. Nah, Bapak Ibu di sini karena kita di awal pembelajaran, Bapak Ibu walas, apakah sudah semuanya kita sudah menyusun keyakinan kelas? Dan keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Ciri-ciri keyakinan sekolah atau kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh atau dilarang menggunakan kata negatif, itu tidak boleh lagi ya Bapak Ibu. Kita menggunakannya dengan kata-kata yang positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak seperti peraturan ya Bapak Ibu. Misalnya tidak boleh memakai jaket ketika PBM berlangsung, itu tidak dibolehkan lagi. Jadi diganti dengan nilai kebajikannya menghargai orang lain atau pertanggungjawaban kita terhadap diri kita sendiri. Lanjut, keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Perbuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curang pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Warga sekolah atau murid-murid sekolah bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati oleh sekolah. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan warga sekolah di papan tulis atau di secari kertas. Saya biasanya menggunakan kertas sticky notes ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kalimat negatifnya contohnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Yang keempat, tinjaulah kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemungkinan masih ada pernyataan negatifnya. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama atau penandatanganan keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan semua murid di kelas itu.
Selanjutnya keyakinan sekolah bisa dilekatkan di dinding kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini peraturan, ini yang membedakan peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan yang kita yakini adalah tentang tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini masih menggunakan kalimat negatif. Keyakinan kelasnya bisa kita pakai menghormati orang lain. Peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Karena kalau kita tidak hadir di tepat waktunya bisa mengganggu orang lain ketika pembelajaran berlangsung. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan dan keselamatan. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan keamanan. Mungkin sekian Bapak Ibu presentasi dari saya. Kalau ada curah pendapat saya terima ya Bapak Ibu. Saya di sini bukan menggurui, cuman saya berbagi ilmu apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ibu Daza yang telah memaparkan materinya untuk kita bersama. Dan kami dari rekan-rekan menanggapi dari apa yang dipaparkan tadi. Memang paparannya cukup bagus. Dan inilah yang harus kita hendaki. Namun ini masih belum bisa diterapkan bagi kami karena pengaruh anak-anak sekarang mungkin udah jauh dari apa itu. Jadi kalau seharusnya memang begini kita lakukan, tapi untuk melakukan ini kita harus perlu perjuangan berat. Seperti yang dikatakan Bu Adi tadi, perlu waktu yang cukup panjang. Jadi itu saja. Terima kasih. Terima kasih masukannya Pak Edi. Boleh kita tepuk tangan terlebih dahulu buat Pak Edi, Bapak Ibu. Bagus sekali masukannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau curah pendapat ya. Kalau bertanya rasanya saya belum semampu itu untuk menjawab pertanyaannya. Saya pun masih belajar di sini statusnya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Daza. Sini hanya menambahkan, mengulas dari yang disampaikan Pak Edi tadi. Kebetulan anak kita di sini berasal dari apa yang berbeda ya. Mungkin mereka permasalahan yang di rumah, latar belakang yang berbeda. Jadi permasalahan yang di rumah tentu berbeda-beda pula. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang kita mau. Cuma kita membimbing dia secara perlahan-lahan. Hanya itu tambahnya. Terima kasih. Sebenarnya untuk permasalahan anak-anak didik kita bukan untuk mengasih mata pelajarannya, mengasih pelajaran yang kita ampu itu yang sulit ya Bapak Ibu. Cuman yang sulit itu membentuk adab dan karakter anak kita, itu yang paling sulit kita sebagai guru. Karena itu anak sudah terbentuk dari rumah dan kita hanya mengasahnya saja di sekolah. Jadi itulah suasana kita atau realnya lingkungan sekolah kita. Ada lagi yang mau menambahkan Bapak Ibu? Silakan. Terima kasih Za. Mungkin untuk Bapak Hamzah, mungkin kita mencoba untuk berubah dari diri kita sendiri, mengarahkan bahasa yang biasa kita gunakan, sedikit demi sedikit kita menggunakan restitusi untuk membantu murid belajar dari kesalahan. Karena sebenarnya anak ini wajar dia pernah saya
video di mana anak ini berbuat salah, mereka tidak tahu konsekuensi yang mereka hadapi. Nah, itulah peranan orang dewasa untuk mempertegas bahwasanya semua perilaku yang dikerjakannya itu memiliki konsekuensi tertentu, gitu Bu Elza. Jadi dan ada latar belakang tujuan mereka berbuat. Nah, jadi mungkin kita berangsur-angsur merubah bahasa kita ke arah restitusi. Kita menyadarkan mereka untuk belajar dari permasalahan yang pernah mereka hadapi, gitu Bu Elza. Terima kasih sekali Bu Ade pencerahannya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau enggak, terima kasih saya ucapkan atas partisipasinya ya Bapak Ibu. Saya tidak menyangka sebelumnya, boleh curhat sedikit ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini sudah jauh-jauh hari saya pikirkan apakah saya mampu berdiri di depan Bapak guru hebat sekalian gitu. Karena pengalaman, dari segi pengalaman, dari segi umur saya jauh dari Bapak Ibu. Jadi kalau saya berdiri di depan ini rasanya tidak pantas rasanya saya berdiri untuk mengajari Bapak Ibu. Makanya saya ungkapkan tadi, saya hanya berbagi ilmu, bukan tujuannya untuk mengajari. Untuk terakhir, masak kuah ditambahkan kecap. Kecap mahal dari kota Papua. Sepatah kata akan saya ucap, moga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.